Akan ada masa di mana seseorang ingin menyerah ketika segala upaya telah dilakukan tapi hasilnya nihil. Dan itulah yang dirasakan Arumi. Selalu dia yang berjuang membangun cinta dalam rumah tangga. Namun, perjuangannya tiada arti dan dipatahkan gitu saja. Rafizky menepati ucapan untuk tak kembali ke rumah sebelum bertemu Faisa. Dan sekarang sudah 1 minggu dia tak pulang. Tidakkah laki-laki itu memikirkan betapa hancur dan remuknya ketika Rafizky jauh memilih cinta pertama dan mengejar untuk hidup bersama? Ternyata aku tidak bisa menggeser kedudukan Faisa di hatimu. Tangis pilu kembali menyeruak. Tangis yang terdengar amat pedih. Arumi berdiri di balkon kamar lantai 2, menatap kosong pekarangan rumah, terlihat gitu hampa di mata. Sinar telah meredup, tergantikan mendung yang kini menguasai relung hati. Aku hanya ingin memenuhi amanah dari almarhumah mama. Tapi sekarang aku sadar bahwa aku tidak bisa memaksakan cinta kepadamu. Hatiku menginginkan Faisa yang ada di sampingku, bukan kamu. Ucapan Rafizky tempo hari berputar bagai kaset rusak. Pernyataan itu sudah jelas membuktikan kalau tidak ada sedikit pun cinta di hati Rafizky untuk dirinya. Sikap romantis dan manis selama ini berhasil menipu Arumi sampai menaruh rasa gitu besar. Kemudian dijatuhkan dengan bruntal. Aku mencintaimu karena Allah. Jika memang melepaskanmu adalah jalan yang terbaik, maka aku akan ikhlas. Melihatmu bahagia bersama dengannya sudah cukup membuatku senang. Lirih Arumi, air mata semakin menganak buana. Ia membohongi perasaan untuk menghibur diri sendiri. Astagfirullah, maksud Nyonya. Nyonya ingin bercerai dengan Tuan Rafizky. Seloroh biasi pembantu yang ada di rumah. Nampan yang berisi minuman, seketika bergetar dalam pegangan. Tak menyangka pernikahan yang belum berumur 1 tahun sudah hampir berada dalam ujung jurang kehancuran. Istighfarnya, perceraian memang diperbolehkan, tapi Allah sangat membencinya. Semua harus dipikir ulang dan secara matang. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan sedih. Jika masih bisa diselesaikan maka selesaikanlah dan cari solusi terbaik. Nasihat wanita separuh baya itu. Dia sangat tahu betul apa yang sedang terjadi dalam hubungan majikannya itu. Biasi juga merasa kasihan kepada Arumi. Siapa yang tidak terluka, kala suami memilih pergi meninggalkan istri yang sudah sah di mata agama dan hukum, demi perempuan lain yang menjadi cinta pertama. Dengan tega mengabaikan istri yang sudah berusaha merebut hati sang suami yang tertutup rapat dan tak membiarkan seseorang masuk kecuali Faisa. Aku harus bagaimana Bi? Sudah tak ada celah untuk mendapatkan hati Mas Rafizky. Apalagi sudah terang-terangan dia mengakui tidak pernah mencintai diriku. Aku harus bagaimana lagi Bi? Sudah banyak cara aku lakukan, tapi semuanya tak mempan. Mas Rafizky masih saja tetap mencintai Mbak Faisa. Arumi menangis sesegukan. Biasi meletakkan nampan di atas meja kecil yang ada di balkon. Tubuh rentanya seketika mendekap Arumi erat, menyalurkan kekuatan pada perempuan yang sedang dilanda kepedihan. Janganlah bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita, desisnya pelan. Jika kata orang, cinta pertama memang sangat membekas di hati dan gitu sulit terlupakan. Bolehkah kalau Arumi meminta agar cinta itu hanya sekedar disimpan rapat di pojok hati dan membiarkan dia masuk dan menguasainya? Egoiskah ia jika ingin dicintai oleh suami yang semata-mata hanya menganggapnya amanah dari Aida, dan amanah itu tak bisa dijalankan, ketika cinta kembali mengukir rasa di masa lalu? Atau Arumi yang salah dari awal, sebab terlalu berharap pada manusia, hingga dirinya sendiri yang membuat luka semakin menganga lebar? Apakah aku harus menyerah Bi? Dan membiarkan Mas Rafizky hidup bersama Mbak Faisa? Tanya Arumi dalam pelukan. Tangisan semakin kencang masuk ke gendang telinga Biasi. Usapan hangat semakin bertubi-tubi dilayangkan, ketika merasa tubuh Arumi bergetar dengan hebat. Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Dia yang tak saling kenal dan saling membenci saja bisa berubah mencintai. Cinta akan datang karena terbiasa. Jika Allah berkehendak maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Berlapang dadalah akan ketentuannya. Sesungguhnya dia lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Tutur Biasi lembut. Mengurai pelukan lalu menghapus air mata Arumi dengan tangan sepuhnya. Bertahan dan bersabarlah dengan ujian yang Allah berikan. Jangan mudah putus asa. Teruslah berjuang. Jika memang masih ada kesempatan. Tapi jika tidak ada lagi, maka silakan untuk berhenti. Bibi harap Nyonya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Tuan Rafizky.
Mata sayunya menyiratkan sebuah pengharapan yang gitu besar. Bertahun-tahun bekerja di rumah ini, Asi sangat mengenal dengan baik. Seandainya Nyonya Besar masih hidup, mungkin beliau akan sedih melihat kelakuan putranya yang menyia-nyiakan perempuan sebaik Arumi. Tapi aku tidak sanggup di madu, Bi. Aku tidak sanggup, jerit Arumi pedih. Tetesan air mata kembali tumpah, seakan tidak pernah habis dari kelopak matanya. Biasi juga sudah berkaca-kaca, kembali memeluk berharap cara itu bisa mengurangi keresahan dalam hati Arumi. Meski sudah terlanjur sakit, dan tidak mudah mengobati luka yang tak berdarah. Plak, satu tamparan mendarat mulus di wajah kusut seseorang, menyisakan bekas merah yang memanas menjalar di pipi. Emosi sudah di ubun-ubun, Asker mengembang kempiskan dada menahan gemuruh amarah yang sudah meledak. Asker, tatapnya tajam. Plak, tamparan kembali mendarat di pipi sebelah kiri. Lengkap sudah kedua pipi itu mendapat tamparan. Raffiski pikir dengan ia bercerita, bisa mengurangi bebannya. Karena Asker akan selalu menjadi pendengar yang baik untuk dirinya curhat. Tapi sekarang lelaki itu gitu marah kepadanya. Apa yang salah dari ucapan barusan? Raffiski merasa jalan yang dia ambil sudah benar. Memperjuangkan cinta kepada Faisa yang masih mencintai dirinya. Apa itu salah? Kamu pikir dengan menikahi Faisa akan menyelesaikan masalah? Dan tidak ada yang terluka. Apa kamu tidak mikir Raf bagaimana kehidupan setelahnya? Apa kamu bisa berbuat adil terhadap dua istrimu? Atau malah membuat Arumi yang terluka parah? Dan dosamu akan terus mengalir karena tidak bisa berlaku adil terhadap Arumi. Ya, Raffiski menunjukkan video itu, di mana Faisa memohon kepada Arumi untuk dijadikan istri kedua. Ia tak segan akan menuruti keinginan Faisa, menikahinya dan tidak akan menceraikan Arumi. Jadi dia bisa mendapatkan cinta sekaligus menjaga amanah dari sang mama yang menginginkan Arumi sebagai pendamping hidupnya. Kamu tidak melihat betapa terlukanya Arumi, kala Faisa memohon dijadikan madu. Kalau kamu bisa berlaku adil tidak masalah. Tapi sekarang kamu saja sudah tidak adil, bagaimana nantinya? Teriak Asker dengan menggebu-gebu. Dia gitu gemas dengan sikap Raffiski yang seperti bocah labil yang tak menunjukkan kedewasaan. Aku yang mencintai Faisa saja, tidak seegois itu sampai harus menentang takdir yang telah digariskan, celutuk Asker tanpa sadar. Mata Raffiski membelalak menatapnya tajam, kemudian tersenyum getir, jadi kamu juga mencintai Faisa? Munafik, pantas saja kamu gitu marah ketika aku ingin menikahi Faisa. Ternyata kamu juga menginginkannya. Sambar Raffiski dengan tangan yang terkepal. Asker terdiam, merutuki mulut yang keceplosan. Terlalu marah sampai tak terkendali lagi. Mulai detik ini, tidak ada yang namanya persahabatan. Pergi, anggap saja kita orang asing yang tidak pernah kenal. Dorong Raffiski, menyuruh Asker keluar dari apartemennya. Selama 1 minggu ini, ia memilih tidur di apartemen ketimbang pulang ke rumah dan kelabakan mencari keberadaan Faisa yang tak kunjung ditemukan. Semudah itu kamu memutuskan persahabatan kita? Tanya Asker tak percaya. Iya, karena bagiku kamu ada lawan. Raf, jangan seperti ini. Kita sudah sahabatan dari kecil. Tolonglah jangan bersikap kekanakan. Tangan Raffiski berhenti mendorong Asker yang sudah berdiri di luar pintu apartemen. Bersikap kekanakan katanya, apa itu memang pantas disematkan untuk dirinya? Raffiski sudah tidak tahu, sungguh dia sendiri sangat bingung. Jalan pilihan hidup gitu rumit. Aku tidak peduli, mau dibilang kekanakan atau apapun itu. Yang pasti kamu adalah musuh yang menusuk dari belakang, bentaknya dan menutup pintu dengan keras, tak membiarkan Asker bicara. Meski di luar ketukan dan suara panggilan terus menggema. Aku memang mencintai Faisa. Tapi sedikit pun tak pernah berniat merebutnya darimu. Kamu sudah memiliki Arumi Raf. Cepatlah sadar, sebelum Arumi berada di titik jenuh dan kamu akan merasa kehilangannya, teriak Asker yang masih didengar oleh Raffiski. Setelah mengatakan itu, dengan langkah guntai dan perasaan berkecamuk pergi dari apartemen Raffiski. Sumpah serapah ia gumamkan, semoga laki-laki itu akan menyesal di kemudian hari, karena telah menyia-nyiakan istri dan menghancurkan persahabatannya sendiri. Egois, kamu dan Faisa sama-sama egois, makinya. Raffiski bersandar di balik pintu. Jatuh bagai kehilangan penyangga untuk menopang tubuh. Pria yang penuh karisma itu meneteskan air mata.
Seandainya tahu akan seperti ini, mungkin Raffiski juga akan memilih kabur di hari pernikahan, daripada mengikat Arumi dan terus menyakitinya. Ada rasa bersalah dan tidak tega bersatu padu. Tapi juga terbesit berjuta mimpi untuk merangkai hidup bersama orang yang dicintai. Selama ini, dia sudah berusaha untuk bisa mencintai Arumi, membuka hati dan berhenti mengharapkan Faisa. Dengan gitu Aida akan bahagia melihatnya. Namun, mengetahui kebenaran dan musibah yang menimpa, Raffiski tak lagi ingin memaksakan hati yang sampai saat ini terus menjerit membawa ke masa lalu. Ia sudah seperti orang gila, karena diperebutkan dua wanita. Yang satu sudah dinikahi tapi tidak dicintai, dan yang satunya lagi masih bukan mahram. Tapi gitu sangat ia cintai. Yang mana harus Raffiski pilih? Ting, bunyi notifikasi pesan masuk, membuat Raffiski merogoh telepon dalam keadaan wajah yang sudah basah air mata. Nomor tak dikenal kembali mengirimkan sebuah pesan. Jika kamu memang mencintai Faisa, maka datanglah ke tempat yang saya sarelok. Dan lagi, keadaan memaksa untuknya memilih opsi kedua. Hati yang belum sepenuhnya melupakan, kembali dibawa ke awang-awang. Manusia hanya bisa menerka, keputusan ada di tangan Allah, tinggal dirinya sendiri yang memilih kemana harus melangkah. Ke jalan kebenaran atau terjerumus dalam lubang kenestaan. Bersambung.